Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu bil jismiyati wal makan waz zaman. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk yang mungkin yang pertama kali ini ya di bulan Syawal, ini di ujung bulan Syawal insyaallah. Kalau nggak salah ya, kalau saya lihat bulannya sudah mulai hilang. Tinggal beberapa, udah tinggal dikit lagi itu. Sebentar lagi kita udah masuk bulan Zulqa'dah. Jangan-jangan udah masuk nih. Belum ya? Masih mungkin sekitar tanggal 27, 28 lah insyaallah. Bulan Syawal ini merupakan bulan yang sangat baik. Pertama, untuk meningkatkan amalan ibadah kita yang sudah kita tempa di bulan Ramadan untuk ditingkatkan. Sekaligus ada satu hal yang perlu juga ditingkatkan, yaitu menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu momentum yang sangat bermanfaat di bulan Syawal ini kalau kita saling bermaaf-maafan, untuk saling melepaskan unek-unek, melepaskan hati yang beku ya, supaya tidak ada lagi ya, untuk kita tidak saling tidak tegur sapa begitu. Tetapi sudah waktunya harus kita saling tegur sapa. Karena di dalam surat An-Nisa ya, ayat 1 itu jelas banget Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas banget itu dipaparkan di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini yang dipanggil bukan hanya sekedar orang yang beriman, tetapi manusia. Berarti apa? Bahwa kita ya, semua manusia disuruh untuk menyadari bahwa dirinya ini awalnya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dari satu orang. Oleh karena itu mukhatab yang diajak berbicara, yang dipanggil al-munada, yang dipanggil ya, ada yaun naida di sini ya. Ya ayyuhan nas, ya ayyuha. Nah, artinya manusia secara menyeluruh, bahwa kita seluruh manusia ini berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Min nafsi wahidah, dari satu jiwa, dari satu orang, dari satu diri. Nafsi wahidah.
wa ja'ala minha zaujaha, dan kemudian Allah jadikan darinya, dari satu jiwa tadi, dari kita laki-laki, diambil tulang rusuknya. Cuman tulang rusuk bapak nggak ada yang kurang, kalau dihitung masih tetap ada. Itu dulu zaman Nabi Adam alaihis salam, diambil tulang rusuknya. Tapi wallahu alam bissawab, bagaimana cara mengambilnya, apa dibetot gitu langsung oleh malaikat juga nggak tahu ya. Lalu wa ja'ala minha zaujaha, dijadikanlah darinya, dari laki-laki itu, pasangannya, istrinya, zaujah. Wa batha minhuma, dan kemudian Allah perkembangbiakkan dari laki-laki dan perempuan, maksudnya dari Adam dan Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaa, dan perempuan yang banyak. Wattaqullah. Nah di sini, kalau tadi kan di awal mengatakan wattaqu rabbakum, Allah tidak menunjukkan namanya, tapi bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, rabbakum. Rabba yurabbi bisa juga berasal dari kata itu yang artinya merawat, ya, mendidik, memelihara. Alam jagat raya ini kan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbi. Ya, ada kalanya orang yang tidak menerjemahkan Rabb gitu aja diterjemahkannya. Rabbi, yang memelihara alam, yang mengatur alam, yang menjalankan alam jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menggunakan langsung disebut namanya wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan Allah sendiri yang ngasih tahu namanya kan, inni Allah fa'budni, ya kan, sesungguhnya aku inilah adalah Allah, maka beribadahlah, menyembahlah aku. Allah luar biasa ya. Allah menunjukkan, ya memang bukan luar biasa lagi, maha luar biasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa menunjukkan namanya itu Allah. Dan ada satu penelitian kalau nggak salah ya, nama Allah itu ya luar biasa, penelitian seorang ahli perempuan itu kalau nggak salah dari Karen ya, apa siapa Karen, dari Prancis kalau nggak salah ya, bukan Neil Armstrong, Karen kalau nggak salah itu kata, ya mungkin Karen Neil Armstrong kayak mungkin keturunannya kali ya, saya nggak tahu. Itu dia meneliti kata-kata Allah. Dia mengatakan bahwa kata-kata Allah yang berasal dari bahasa Arab ya, ini merupakan kata yang sangat, dia bilang ajaib, dia bilang. Mengapa? Karena kata-kata ini tidak berasal dari asal dari suara ini ya, konsonan gitu, hurufnya bukan konsonan, atau bukan itu, bukan huruf berasal dari huruf tekak dari leher. Jadi Allah, Allah. Dia bilang katanya kata Allah. Jadi kata Allah ini mudah diucapkan oleh siapapun, dalam posisi apapun, dalam posisi sangat misalnya saat sakaratul maut, atau pada saat misalnya sakit yang berat gak bisa, itu gampang banget. Allah, 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 gitu. Artinya mudah gitu. Allah, Allah, Allah. Ya, ya semua kalau kita lihat ya, ya yang sudah mendahului kita gitu ya, di dekat-dekat pasti apa dalam kondisi seperti tidak ya kata sakaratul maut atau kondisi mabuk begitu ya, mabuk dalam kematian, itu memang ya tampaknya cuma hanya jangan-jangan ya kita husnuzon ya, husnuzon itu adalah sedang mengucapkan nama Allah, 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 saking ajaibnya. Karena dia bukan berasal dari huruf teka atau huruf yang mengatup gitu, seperti kayak ba gitu, ba ya, misalnya ba, misalnya rob, nah, tapi bak misalnya, atau apa yang kaf ya, bakmun, tapi itu Allah yang begitu mudah orang akan mengucapkan Allah, Allah.
Ya, oleh karena itu ketika dipecah-pecah itu, sehingga kembalinya maknanya kembali ke dia juga. Allah, alifnya dihilangin, lillah, lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dihapus lagi misalnya lamnya itu menjadi lahu. Baginya, miliknya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua apa yang ada di langit dan di bumi, lahu. Kemudian juga huwa juga sama ya kan? Qul huwallah. Katakanlah dia Allah. La ilaha illa huwa. Ada kan? Tiada Tuhan selain dia. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sehingga ada orang kalau mengucapkan di luar, semua orang ya, ada yang mengatakan ketika mengucapkan itu cenderung ke arah nama Allah. Allah ya. Nah, ini di sini Allah menegaskan bahwa Tuhan kalian yaitu Tuhan yang bernama Allah, bukan Tuhan misalnya dalam bentuk berhala, patung, dalam bentuk apapun yang disembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal ard. Bertakwalah kepada Allah yang nama Allah itu orang Arab biasanya menggunakan namanya untuk misalnya meminta kepada seseorang itu. Nas'alullah. Nah, aku mohon pada Allah, bisa enggak kau bantu saya? Nas'alullah. Allah disandingkan gitu. Tasa'aluna bihi wal arham, dan hubungkanlah tali silaturrahmi. Nah, ini sampai ada yang berpendapat ya bahwa kalau rukun Islam boleh ditambah, maka ditambah satu lagi yaitu apa? Silaturahmi, menghubungkan kasih sayang. Ya. Karena di dalam rukun Islam itu semuanya pasti ada silaturahminya. Salat ada silaturahminya. Salat berjamaah, kita berkumpul bersama-sama, kita bertemu. Setelah kita salat, kita kemudian saling menegur, saling berjabatan tangan, saling ya bertatap muka. Nah, ini kan semuanya kan sesungguhnya sedang melemparkan aura-aura positif dari diri kita kepada orang yang lain. Orang yang lain pun juga mengeluarkan aura positif kepada kita. Kalau kita terus-menerus senantiasa seperti itu, alhamdulillah kita bisa menjadi tubuh kita menjadi sehat insyaallah. Ya, menjadi sehat. Nah, ini makanya silaturahmi ini atau menghubungkan tali kasih sayang di antara sesama. Ada juga yang membedakan silaturrahim, ada yang mengatakan silaturrahmi, itu dibedakan. Kalau silaturrahmi itu hubungan kasih sayang bukan satu keturunan, tapi kalau silaturrahim itu adalah hubungan kasih sayang masih satu keturunan, ya antara adik dengan kakak dan lain-lain. Karena kan tetangga kita itu kan ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki cuma 1 hak. Ya kan? Misalnya ada tetangga kita yang memiliki 3 hak. Pertama, hak sebagai saudara satu keturunan. Dia punya hak satu itu, yang pertama, satu keturunan. Ada juga yang punya kemudian dia mempunyai hak ukhuwah Islamiyah, maksudnya persaudaraan seagama, seiman. Terus yang ketiga, dia punya hak sesama manusia. Nah, ya gitu kan, sesama manusia. Makanya ada istilah ukhuwah basyariyah, saudara satu keturunan dari Adam dan Hawa, manusia. Ya. Ada ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan satu tanah air. Kita hidup di sini, kita lahir di sini, mati juga di sini tanah air. Insya Allah kali ya. Boleh jadi ada yang meninggalnya juga di luar negeri kali, ya nggak tahu. Nah ini maka ada kalau kita masih misalnya ada adik atau kakak
yang masih satu ayah satu ibu itu berarti dia memiliki 3 hak. Hak sebagai saudara kandung, hak sebagai saudara seislam, seiman, dan hak sebagai manusia. Ada yang memiliki dua hak ya, yaitu kita ini yang bukan satu bapak dan satu ibu ya, saudara seiman dan juga saudara ya sesama manusia, artinya keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ada yang memiliki satu hak misalnya, yaitu saudara kita yang non muslim, yaitu kita juga harus menjaga mereka. Maka Nabi kan sangat menekankan hubungan baik ya dengan tetangga kita ya, sampai Nabi itu bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Ya, alladzi kana la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, atau yaitu orang yang tidak merasa tetangganya merasa aman kalau adanya dia. Bahaya loh kalau adanya kita itu membuat orang lain tidak merasa nyaman. Nah, itu bahaya itu. Kalau kita datang, aduh kalau ada dia gimana ya, susah nih kan. Hati itu kayaknya kurang enak gitu. Nah, itu makanya Rasulullah menegaskan sekali. Makanya ada 3 sifat. Ini belum nyampe ke ini judul ini baru. Ini mohon maaf ini. Mohon maaf, saya mau menjelaskan tentang Syawal dulu nih. Ya, ada 3 sifat dalam hadis Rasulullah itu ya, muttafaqun alaih. Salasun man kunna fihi hasabahullahu yaumal qiyamah wa adkhalahu fil jannati birahmati. Ada 3 hal ya, karakter, sifat, perilaku yang apabila kita lakukan kita akan dimudahkan hisabnya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Ya, dengan rahmatnya. Siapa itu? Man, ya, manhum ya. Siapa mereka itu? Yang pertama, tu'ti man haramaka, memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Memberikan sesuatu, apakah makanan, apakah itu apa saja, pertolongan dan lain sebagainya, yang tidak pernah memberikan kepada kita. Pelitnya minta ampun pada kita, bakhil banget sama kita, tapi kita beri. Kita makan kadang-kadang beda. Ya, kalau ingin ngasih kan, jangan dikasih. Ya boro-boro mau ngasih kita. Waktu kemarin pergi jalan-jalan, nggak pernah dia ngasih ke kita. Jangan kasih, ya bisa aja kan kita ngomong gitu ya. Tapi ini disebut sebagai satu sikap yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ta'fu amman zolamaka, memaafkan orang yang telah menganiaya diri kita, yang telah menzolimi kita, memaafkan. Ya. Dia udah nyakitin kita, udah memfitnah kita, udah bikin kita susah, tapi kita maafin. Itu luar biasa itu. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan dia akan dimasukkan ke surganya Allah dan juga diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, watasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahmi orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Coba itu ya, dia nggak mau tegur sapa, dia nggak mau ketemu sama kita, tapi kita sambung silaturahmi. Kita yang duluan meminta maaf, kita yang duluan memberikan ucapan salam. Dalam hadis yang lain disebutkan, di hadis Bukhari Muslim disebutkan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Ini pakai malam ya.
Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau mendiamkan, tidak bertegur sapa. Ada juga yang mengartikan memutuskan tali silaturahmi, kecuali 3 malam. Boleh dah, masih dimaklumi kalau satu malam, ya 2 malam, 3 malam. 3 malam itu udah maksimal. Harus besok ketemu, minta maaf, ngucapin. Wah, ya, yaltaqiyani disebutkan dalam hadis ini, yaltaqiyani, kemudian mereka berdua nih saling bertemu, fayasudda anhu wa yasudda anhu. Ya, ia berpaling dan yang lainnya pun berpaling. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang paling terbaik di antara keduanya yaitu yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Oh, luar biasa ya. Ajaran kita ini luar biasa. Kita ini udah ibaratnya sudah sempurna banget ya. Kalau sampai ya kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, ya sangat disayangkan gitu. Baik, itu sedikit saja mungkin tentang masalah silaturahmi atau silaturahim. Ya, oh ya tadi itu saya jelaskan dulu juga layal. Kenapa harus malam gitu ya? Kok bukan yaum atau ayam, tapi malam? Karena di saat malam itu adalah waktu yang terbaik untuk merenung. Apakah ini baik saya melakukan ini sampai tidak mau tegur sapa? Apakah ini bisa, Bapak katakanlah bisa mencederai orang gitu? Maka dia disuruh untuk merenung di malam pertama, malam kedua. Nah malam ketiga itu sudah mulai berkurang, itu yang tadinya marah, ya kan? Kan disebutkan juga di dalam Al-Quran kalau nggak salah ya, yang wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, itu ada wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kaziminal ghaidha. Kaziminal ghaidha itu diibaratkan sebuah ember yang diisi air, kemudian masih ada airnya, dibolak-balik, masih berat. Dia nahan marahnya, dia tahan di dalam hati, tapi dia masih, kalau ketemu dia itu gak enak. Nah itu masih berat. Nah, itu makanya disebutkan ya dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran kalau nggak salah ya, Ali Imran. Itu kazimin al-ghaidha. Tapi yang paling terbaik yang terbaik afina anin nas, memaafkan orang lain. Afina itu bagaikan ember, airnya dibuang, ditutup lagi, digoyangin, enteng banget. Maka kalau sampai sekarang masih ada yang marah-marahan, tidak mau tegur sapa, mulailah ini bulan Syawal. Ya mau di ujung Syawal yang paling akhir kita harus saling menyatu, kita harus saling menegur sapa, mengucapkan salam. Ini penting ya untuk kita untuk terutama silaturahim. Ya karena Allah saja Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain ya, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Ya, bahkan ada satu cerita ya dengan riwayat yang panjang. Ada orang mau pergi haji. Ya, dia kemudian orang kaya pergi haji. Lalu dia punya uang 10.000 dinar. Uang 10.000 dinar itu dia ingin titipkan kepada kawannya yang sudah yang sudah biasa untuk dititipkan barang untuknya. Dititipkanlah 10.000 dinar uang itu kepadanya. Pada saat itu dia titipkan, saya akan pergi haji. Nanti setelah pulang dari haji saya akan ambil, saya minta titip ya. Nah setelah dia pergi haji, selesai pergi haji, datanglah dia ke kawan tadi yang pernah dititipkan uang itu sebanyak 10.000 dinar. Ditanyakan, ternyata teman tadi sudah wafat, sudah meninggal dunia.
Lalu ditanyakan dengan ahli warisnya, keluarganya, perihal tentang uang 10 dinar ya, 10.000 dinar yang sudah dititipkan. Keluarganya nggak tahu ya perihal itu. Maka kemudian orang kaya ini bingung kemana dia harus mengadu. Nah, dia kemudian di situ mengadu di Mekah ya, dia mengadu kepada seorang alim. Dia bertanya, dia ceritakan perihal titipan uang 10.000 dinar yang sudah dititipkan kepada keluarganya, kepada siapa? Temannya tadi. Orang alim tersebut mengatakan, coba kalau dia termasuk orang baik dan ahli jannah, kamu pergi ke sumur Zam-Zam dan panggil nama teman kamu di ujung atau di bibir sumur tersebut. Di sepertiga malam terakhir, di ujung malam terakhir, datanglah kamu ke sumur Zam-Zam. Datanglah ya, sepertiga malam terakhir dia ke sumur Zam-Zam. Lalu dia panggil namanya, tidak ada yang nyaut. Sampai 3 kali tidak ada yang nyaut. Bingung dia, kembali lagi dia lapor ke orang alim tersebut. Lalu orang alim tersebut dia ceritakan kembali kepada alim tersebut. Orang alim tersebut mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia bilang, kalau gitu semoga ia termasuk orang yang ahli baik, ahli surga. Coba sekarang kamu coba datang ke Yaman, datangi sebuah sumur yang bernama sumur Barhut. Ya, dikatakan, diriwayatkan bahwa sumur Barhut itu adalah lubangnya neraka gitu ya. Coba, mudah-mudahan tidak ada di sana, harapan orang alim tersebut. Panggil di sana. Dia datangi di sepertiga malam terakhir. Dia datanglah ke Yaman, lalu dia panggil. Baru 1 kali panggilan sudah ada yang nyaut dari sumur tersebut. Lalu ditanyakan oleh orang kaya tersebut, wahai saudaraku, di mana kau letakkan uang 10.000 dinar yang aku telah titipkan padamu? Lalu dijawab olehnya, ya, uang kamu ada di sini dan di sana, di rumahku. Tanyalah kamu kepada ahli warisku, anak-anakku. Tapi aku bertanya padamu, wahai saudaraku, kata orang kaya tadi, mengapa kau berada di sini? Padahal kau adalah orang yang terbaik. Saya tahu kau adalah orang yang amanah, terpercaya. Dia lalu bercerita, dulu aku punya saudara perempuan miskin. Aku tidak pernah bertegur sapa dengannya. Bahkan aku tidak menghubungkan silaturahmi padanya. Sampai aku meninggal dunia, saya belum sempat mendatangi dan meminta maaf padanya. Tolong, kalau engkau bisa, datangilah saudara perempuanku dan minta maaflah kepadanya gitu ya, tentang perihal itu. Datanglah kemudian dia ke keluarganya, ditemuilah uang 10.000 dinar itu, dikasih tahulah oleh itu, dicarilah dan ketemu. Lalu dia kemudian datangi ke saudara perempuannya yang masih hidup. Ya, biasanya kan kadang-kadang gitu ya. Kita ini antara adik dengan kakak, kalau adiknya misalnya ya rezekinya memang ya berbeda dengan kita, kadang kurang diperhatikan. Kadang kita itu suka memperhatikan ya saudara kita atau kakak kita yang mungkin rezekinya lagi banyak, lagi kaya, kita hormat banget. Tapi kalau kita melihat ada saudara kita atau adik kita yang miskin misalnya, kadang kita kurang perhatian padanya. Sampai-sampai mungkin kadang sampai kita mungkin ya kurang dekat lah gitu misalnya. Ini yang kadang-kadang terjadi itu seperti itu, banyak yang terjadi seperti itu. Ya. Kalau lagi punya duit, lagi punya pangkatnya lagi naik, punya jabatan juga lagi, pasti dia kadang-kadang dia melupa dengan saudaranya yang mungkin dianggap miskin atau dianggap orang ini. Sehingga hubungannya itu jadi putus gitu ya. Diceritakanlah kepada perempuan ini, saudara perempuannya ini, lalu dia menangis sejadi-jadinya, ya Allah,
kasihan saudaraku, kenapa dia dimasuk dalam dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menangis, dia datangi adiknya, dia datangi anak-anak dari saudaranya tadi, kemudian dia hubungkan, dia diminta maaf. Luar biasa. Ini sebuah cerita tetapi ya sangat bermanfaat bagi kita, agar kita itu tetap terus harus menghubungkan silaturahim di antara ya keluarga saudara-saudara kita. Ya baik saudara yang satu kandung ataupun yang saudara-saudara yang lainnya. Ini penting. Maka la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Baik, pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin membahas tentang, di sini ada dalam kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Ahdi Rasul. Tadi hanya prolog aja itu ya. Prolognya udah sampai jam segini. Al-Faslus Salisu fi sifatil imami. Ya, bagian ketiga tentang ciri khusus seorang imam. Ya, imam salat berjamaah. Ya, di sini disebutkan di sini allati yang bagi wujuduha fihi, sifat-sifat yang harus ada atau karakter yang harus ada pada seorang imam. Nah, ini disebutkan dalam kitab ini. Tapi sebenarnya banyak ya pendapat-pendapat dari berbagai mazhab itu sudah juga menentukan kriteria ya menjadi imam itu ada beberapa urutan-urutannya. Tapi ini kita coba yang di dalam kitab ini. Di sini disebutkan wahya ayyakuna faqihan. Dia harus ahli fikih. Ya, ahli fikih. Ini senada dengan pendapatnya Wahbah Az-Zuhaili. Ya, di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan dia ini seorang ahli fikih abad 20. Ya, berasal dari Syria. Ya, Wahbah Az-Zuhaili ini terkenal lah ya. Ini orang Mesir kalau nggak salah ya. Maksudnya dia berada di Mesir kalau nggak salah. Jadi abad 20 aslinya sih orang Syria. Dia berpendapat bahwa untuk abad ini atau untuk saat ini yang paling tepat ya untuk menjadi imam adalah orang yang alim atau mempunyai sangat alim atau mengerti dalam hal ilmu fikih ya. Ini menurut Wahbah Az-Zuhaili gitu ya. Nanti berbeda lagi menurut pendapat yang lainnya gitu ya. Nah, ini disebutkan senada ini ayyakuna faqihan. Dia harus ahli fikih. Dia harus mengetahui seluk-beluk tentang fikih salat atau seluk-beluk tentang salat dan lain sebagainya, terutama berkaitan dengan fikih. Terus yang kedua qari'an. Dia juga harus ahli Quran. Alim dalam Al-Quran, ahli Quran. Ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat dibahasnya. Qari ini ahli Quran ini bisa diantaranya juga dia harus banyak ayat yang dia harus dihafal. Nah, diantaranya seperti itu. Qari'an. Wa taqiyan. Taqiyan itu takwa. Maksudnya kita tahulah orangnya ya bukan orang yang ahli maksiat lah. Takwa. Ya, selalu menghindarkan dirinya, apalagi kalau yang lebih jauh lagi tidak hanya sekedar dia bertakwa tapi wara. Ya, wara itu artinya menjaga hal-hal yang kurang pantas lah. Misalnya ya kalau dia jadi imam dia pakai pakaian yang terbaik gitu ya, yang lebih sempurna, walaupun itu sudah menutupi aurat tapi dia lebih daripada itu. Misalnya pakai jubah. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan, jangankan imamnya, yang azan aja itu pakai jubah. Yang azan itu di Masjid Nabawi kemarin waktu saya umroh itu ya, saya pas tepat tuh di atasnya, saya di bawahnya gitu melihat. Yang azan ada 2 orang, ya, sesuai dengan kitab ini ya. Lil masjidi muadzinani. Ya, bagi sebuah masjid sebaiknya ada 2 muadzin, nah gitu ya.
Saya ingat ya. Itu ada dua muazin, yang satu senior, yang satu masih muda. Nah, adzan yang pertama tuh yang muda tuh. Nanti yang iqomat yang tua, gitu. Saya lihat waktu dia itu. Dua-duanya itu pakai jubah. Ya, kalau yang senior duduk dulu ya, ada kursinya di atas tuh, dikasih tempat duduk. Nanti yang muda itu kadang-kadang bertemu kepada yang tua gitu. Jadi kayak takzim gitu. Itu tidak hanya sekedar baju daleman saja, tapi pakai jubah. Dua-duanya itu pakai jubah, wah luar biasa. Apalagi imamnya datang aja begitu pas qomat tuh langsung datang ya menuju ke tempat imam di mihrab situ, dia imam ya. Dia imam yang depan ya, bukan imam yang di tempatnya. Oh enggak, di tempatnya itu. Tempat Nabi melakukan imam di mihrab persis waktu di Raudhah, kalau saya lihat itu. Itu udah dijaga ya, ada tentara, ada askar ya, ada kalau kita nyebutnya itu polisi pamong praja. Di sana nyebutnya polisi baladiyah. Jadi polisi askarul baladiyah ya. Jadi polisi-polisi pamong praja. Justru yang paling galak kalau di sana itu polisi pamong praja. Ya, polisi yang paling galak itu dibanding polisi-polisi lalu lintas. Kalau lintas Pak santai aja, dia nongkrong di pojok. Kayaknya di sana nggak ada polisi lalu lintas. Jarang lihat saya polisi lalu lintas. Yang saya sering lihat tuh polisi pamong praja, galak banget ya tuh. Sama pedagang-pedagang, apalagi kalau udah dia datang itu pedagang-pedagang Madura tuh, amprak-amprakan barangannya tuh, buak langsung kabur semuanya tuh, lari. Anak orang-orang Afrika tuh langsung bawa barangnya, ada yang ketinggalan, buak langsung lari aja tuh. Saya waktu pergi haji tuh ingat banget itu, ada habis pulang sholat subuh kalau nggak salah itu, ada orang tuh lagi digebukin, dipukulin sama polisi baladia itu. Dia pakai bajunya itu terlepas semuanya, cuman pakai celana panjang aja gitu. Dipukulin jebret. Nggak ada yang bantuin, kita mau juga ngeri mau bantuin juga. Ntar bantuin disangka ini lagi orang dia juga ini. Dipukulin itu. Itu galak banget itu. Nah itu. Baik, kita ya itu luar biasa ya di Masjidil Haram itu ya, imamnya aja itu betul-betul pakaiannya tidak hanya sekedarnya, tapi betul-betul pakai pakaian yang ya sudah pakai pakaian dalam, pakai jubah lagi. Nah, baik, ini terus kemudian mutazawwijan. Nah ini nih ya, kalau ini menurut dia sudah berkeluarga atau sudah beristri. Apalagi kalau istrinya sudah lebih dari satu. Biasanya lebih samain ya. Enggak, lain itu mah. Lain. Ini ada syaratnya. Tapi di sini disebutkan mutazawwijan. Sudah beristri atau sudah berkeluarga. Nyebutnya begitu. Kemudian di sini ada lagi syarat seperti apa yang ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab ini. Wa nasiban min ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dia masih keturunan, misalnya ada keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang boleh kita pilih. Kalau itu nggak ada semua ya turun lagi gitu ya. Kemudian wadha hayatin hasanatin. Di sini maksudnya berpenampilan baik. Ya. Penampilannya baik. Atau di sini ya penampilannya ya pokoknya ya tidak acak-acakan gitu ya, rambutnya nggak acak-acakan misalnya, tapi berpenampilan baik. Apalagi kalau yang terbaik itu adalah pakai imamah ya. Imamah itu sorban ya, sorban. Bahkan yang ada hadisnya ya di situ ya, sholat sunnah pakai imamah itu lebih baik daripada 70 kali sholat sunnah tapi tidak pakai imamah katanya. Ya itu imamah itu sorban yang diikat, sorban yang diikat ke peci, ya, pecinya di dalam ya, itu diikat langsung di itu. Tapi di sini jarang, biasanya teman-teman tertentu aja yang pakai itu ya, kayak Pak Raja Andre ya gitu. Pak Raja juga dia biasa pakai. Kalau saya juga di leher Pak sorbannya. Tapi itu juga ada hadisnya juga, yang ujungnya di antara pundaknya, ada juga baina katifaihi. Ada disebutkan bahwa sorban al-imamah baina katifaihi. Ya, yang
diletakkan juga sorban juga, itu yang juga terbaik. Bagus juga sih. Jadi lebih baik pakai sorban juga. Itu mantap lah. Artinya lebih apa ya? Ya wibawa lah. Nah, nyebutnya ya lebih wibawa. Wakor, kalau dalam bahasa itu al-wakor. Wakor itu artinya lebih wibawa, berwibawa gitu. Jadi jangan, mohon maaf ya, jadi imam misalnya ya kaos doang gitu ya, atau kayak celana ya ala kadarnya, atau mohon maaf pakai celana yang mohon maaf ya yang daerah sininya kelihatan gitu kalau lagi sujud gitu. Ya daerah tengah-tengahnya gitu ya kelihatan, kayak kurang bagus ya. Udah pakai itu tapi pakai jubah pakai itu, nah kan nggak kelihatan tuh, bagus ya, itu bagus ya. Pakaian-pakaian yang dipakai orang Arab tuh bagus juga itu ya. Dia itu udah pakai celana panjang sirwal di dalam, tapi dia pakai gamis ya, dia pakai tutup ke bawah, nah itu juga bagus juga itu ya. Itu atau pakai sarung yang menutupi itu ya. Kadang-kadang saya lihat itu ada beberapa saudara kita ya, itu celana atau sirwalnya itu warna putih, terus kemudian gamisnya itu warna gading gitu ya, kuning gading gitu. Begitu dia sholat, dia pas sujud ketat, kelihatan banget itu, mohon maaf ya, celana dalamnya gitu berbentuk gitu kelihatan, dan warnanya juga kelihatan. Waduh, mau ngasih tahu kagak enak gitu ya. Ya sebenarnya bagusnya yang gelap gitu kalau mau ya. Kadang-kadang kelihatan mulu itu. Tek, saya lihat, aduh gila. Kita di belakangnya lagi lihat. Kelihatan banget gitu apa celana dalamnya gitu ya. Makanya ya kaum laki-laki itu kan yang terbaik paling depan gitu ya, jangan paling belakang ya. Mohon maaf kalau paling belakang misalnya ada jemaah perempuan kan nggak enak kalau kelihatan gitu ya. Nah itu ya, itu dari segi pakaian aja luar biasa ya, harus pakaian. Terus di sini ada lagi ciri-ciri khasnya menurut kitab ini, wasautun jamilun. Suaranya bagus. Suaranya baik lah, bagus lah. Enak didengar gitu ya. Ya, tidak harus pakai nagom. Pakai nagom juga lebih bagus lagi gitu ya. Tapi mendayu-dayu bagaimana kalau mendayu-dayu? Itu kurang. Di situ nggak disebutkan. Yang penting di sini sebutkannya ini wasautun jamil ya, maksudnya enak didengar aja suaranya. Tidak harus pakai mendayu-dayu panjang. Tapi saya heran ada beberapa ya mendayu-dayu bagus sih. Cuma kadang-kadang kok di saat di sini ada mad jaiz dia pendek, di saat di sini mad jaiz panjang, bagaimana? Nggak konsisten gitu. Harusnya kalau mau panjang ya panjang semua. Misalnya mad arid lis sukun dibacanya pernah 2 harokat, terus di situnya dia baca lebih dari 4 harokat itu. Nah, ini perlu juga diperhatiin itu ya. Iya. Ya mendayu-dayu gitu ya. Ya, mendayu-dayu kalau enak ya nggak apa-apa sih ya. Di mendayu-dayu bikin orang jadi tambah gundah gulana atau enggak, ini kurang tepat lah. Terus di sini wa ayyakuna haizan liridhain nas. Disukai atau disenangi oleh para jamaah orang-orang. Ya, kalau dia imam tuh waduh disenangi. Ya sudah dipilih lah, udah enak yang disenangi di sini. Kalau jadi imam dia nggak, orang-orang banyak yang nggak suka, itu sebenarnya kurang pas, kurang baik. Ya, tidak. Ya, jadi makanya yang disenengin lah. Fahadihi ausaful imamil kamil. Inilah ya ciri-ciri lengkap atau ciri sempurna seorang imam ya, yang ya didamai allati ya tuhibbuhun nas fihi wa tad'uhum ila sholati khalfahu, yang didambakan oleh orang-orang dan juga mendorong orang-orang untuk ingin sholat di belakangnya. Jadi gitu. Jadi kan enak mendorong orang untuk sholat di belakangnya gitu. Ya. Ini ciri-ciri yang baru belum ininya ya. Ini baru keterangannya saja, belum hadisnya. Nanti hadisnya kita lihat nanti. Baik, udah jam segini nih. Belum ya?
Terus sebentar ya, satu hadis lagi dulu ya. Ada beberapa hadis nih, nanti ada perbedaan sih. Ahlul fadli ahaqqu bil imamah. Yang paling berhak menjadi imam adalah ahli keutamaan, yang memiliki keutamaan. Dua ini ada pilihannya, min ghairim, daripada yang lainnya. Li'annahum alwasitatu bainallah wa baina ibadihi, karena mereka para imam itu adalah penengah atau yang mewakili lah ibaratnya antara Allah dan hamba-hambanya atau jamaah atau makmumnya. Li hadits Daruqutni wal Baihaqi, karena ada ini sesuai ya, dikemukakan ada satu hadis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Ij'alu a'immatakum khiyarakum. Ya. Jadikanlah orang yang terpilih di antara kamu sebagai imam kamu. Jadi udah dipilih, misalnya dia teman-teman udah sepakat, inilah ditentukan oleh pengurus atau oleh sama-sama. Ya. Fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Karena mereka imam-imam itu adalah utusan, ya, urusan kamu dan utusan di antara kamu dengan Tuhan. Ya, Tuhan kita, dengan Tuhan, antara Allah dengan kita. Nah, ini baru penjelasannya. Hadisnya an Malik bin Huwairits, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala, ia berkata. Ini hadis yang menerima seorang sahabat. Berarti hadisnya ya kategorinya mauquf. Ya, mauquf. Artinya masih sampai pada tingkat sahabat. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibun li. Ya, aku dan temanku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradna al-iqfala min indihi. Ketika kami ingin pamitan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indihi, qala lana, Rasulullah bersabda kepada kami, idza hadaratis sholatu, apabila waktu sholat itu tiba, ya, fa'adzana, ya, maka hendaklah di antara kalian berdua mengumandangkan azan. Fa'adzana. Di sini fa'adzana, oh enggak, fa'adzina, maaf, ini perintah ya. Fa'adzina, di antara kalian berdua hendaklah mengumandangkan azan. Tsumma akima, kemudian ya kumandangkanlah iqamah. Falya ummukuma akbarukuma. Setelah itu ya jadikanlah imam di antara kalian yang paling utama di antara kalian. Akbarukuma, yang paling ya, yang lebih lah, yang lebih utama di antara kalian, disebutkan gitu. Ini ada penjelasannya, fadlan kama ya'ti, ya, yang paling utama. Nah, ini hadis ya, rawahus salasatu, diriwayatkan oleh imam yang tiga, berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Ya, Abu Daud. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ya. Rawahu wali Abi Dawud. Ini banyak ada hadisnya. Nanti ada yang terkait. Nanti disinilah dari hadis ini maka banyak terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Kalau Imam Syafi'i ya, di dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Juzairi, di situ disebutkan berpendapat bahwa bukan Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i mazhab Syafi'iyah, bahwa yang paling pertama, tiga yang paling pertama yang berhak untuk yang paling baik untuk ditentukan jadi imam, yang pertama adalah pemimpin wilayah kamu. Kalau seandainya pemimpin wilayah kamu tidak ada yang bisanya. Ya, yang kedua yaitu imam rawatib.
Ya, imam yang sudah ditunjuk ya oleh kita untuk menjadi imam, ya. Seperti di sini ada imam rawatib lah, imam yang hari-hari yang sudah ditunjuk. Kemudian baru penduduk penghuni di sini, baru yang lainnya. Jadi 3 itu. Nanti ada lagi, ada ketentuannya di bawahnya lagi, ada lagi yang lebih fikih. Kemudian yang kedua lagi yang lebih ahli dalam Al-Quran. Nah, yang nanti terus sampai yang pertama kali hijrah. Terus ada tuh yang sudah berkeluarga. Terus ke bawah itu banyak ada urutannya. Itu di dalam kitab Al-Fiqh fil Madhahibil Arba'ah. Wali Abi Dawuda wali yu'adzin lakum khiyarukum. Nah, riwayat Abu Dawud itu menambahkan hendaknya orang-orang yang terpilih di antara kamu yang menjadi azan. Ya, ini nomor 5, as-solihuna minkum, orang-orang yang soleh di antara kalian. Fa innahum amna'un nasi ala ibadihim. Ya, karena mereka itulah adalah orang-orang yang paling aman ya di dalam sebagai ahli ibadah ya. Ya kalau kita ya jangan pilih orang yang ahli maksiat, suruh adzan, begitu lagi adzan mabuk, antara adzannya kemana-mana nanti. Ya Allahu Akbar kagak selesai. Nah ini, jadi bukan ahli maksiat ya. Wal ya'ummukum qurra'ukum. Nah ini, dan hendaklah ya jadikanlah imam orang yang paling ahli di dalam Al-Quran. Qurra'ukum di sini termasuk bacaannya bagus, bacaannya ahli mengerti tentang ilmu Al-Quran, tajwidnya ya, terus ilmu Al-Qurannya, terus kemudian kan tajwid itu kan masuk di dalamnya, ya udah tajwid udah umum ya, wakofnya, kemudian hukum-hukum nun mati, hukum mim mati, bacaannya lah. Tapi tidak ya, itu karena kan mempelajari hukum tajwid itu kan fardu kifayah. Ya, mempelajari hukum tajwid atau hukum ya itu kan hukumnya fardu kifayah. Sebagian orang kalau ada yang sudah belum pelajari dan sudah ahli itu sudah cukup. Ya, itu namanya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain gitu ya. Ada yang mengatakan fardu ain ya, maksudnya harus ya setiap orang semua harus baca yang baik begitu. Makanya harus terus-menerus belajar gitu, meningkatkan lagi. Kadang-kadang kita ya apa yang kita baca ya yang kita peroleh ya yang kita peroleh pada saat waktu kecil, sehingga tidak ada perbaikan lagi, merasa yang paling baik terus, padahal harus belajar terus ya kan. Kan ada pepatah ya, apa itu? Thalabul ilmi ada apa ya? Tuntutlah ilmu dari buayan ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan. Nah, boleh jadi ketika pada saat di dalam rahim, saya maksud lagi kandung, ibunya yang lagi mengajarkan, bisa juga ya buayan sampai ke lahat sampai. Jadi ibaratnya tuntutlah ilmu ya dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Wah, kan gitu kan. Tuntutlah ilmu dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kan di bedong kan, kalau bayi kan di bedong Pak ya. Iya kan. Nanti kalau kita meninggal di bedong enggak Pak? Di bedong lagi kan. Pakai kain kafan kan. Nah itulah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Nah, bahasanya gitu tuh. Artinya apa? Tetap aja kita talkinkan kan. Iya kan? Istilahnya kan gitu kan. Emang di bedong lah ya Pak. Ya kan, dari mulai bedong. Kita waktu kecil, waktu bayi kan diikat oleh rapat segala macam supaya anget lah, supaya kakinya nggak bengkok lah, diikat lagi kan gitu kan, bayi kan gitu. Kasihan tuh bayi. Tapi itu katanya dokter-dokter melarang gitu, ngikat-ikat gitu. Iya kan? Dokter melarang. Tapi kita dari dulu ya kalau punya bayi pasti ya, dulu waktu anak-anak saya juga di bedong juga di bedong. Iya kan?
Nah, itulah. Makanya kita menuntut ilmu. Nah, ini termasuk juga menuntut ilmu ya. Ya. Mungkin itu saja ya, sahabat, cukup kali ya. Ini nanti mungkin insya Allah kita akan lanjutkan gitu. Ada waktu lagi. Barangkali nggak ada pertanyaan nggak apa-apa ya. Nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Ada yang bertanya Pak? Silakan Pak. Kalau mau nggak? Oh iya ada. Ya. Ya ini ada Pak, ada. Ini diriwayatkan yang Bapak sebut itu Abi Mas'ud dari seorang sahabat bernama ya Abu Mas'ud ya, dari Nabi SAW. Ya ummul qauma aqra'ukum li kitabillah atau kitabul. Orang yang paling ahli di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, di sini 7 dijelaskan aktsaruhum Qur'anan. Banyak hafal Quran. Nah, terus 5 ya'ti fi hadis ya Amr bin Salamah fa katsirul Qur'ani muqaddamun ala ghairihi walau faqihan. Ya. Ini menurut pendapat yang di sini, ya banyak hafal Qur'annya itu lebih didahulukan daripada yang lainnya sekalipun ia walaupun masih ada yang ahli fikih. Ya, disebutkan. Ini menurut pendapat siapa? Nah, dulu di sini ada nih. Wa alaihil ahnafu wa ibnu Sirin wal Hanafiyah. Wa qala al-Jumhur. Jadi Imam Al-Ahnaf, Ibnu Sirin dan mazhab Hanafi, ulama Hanafi itu berpendapat tadi seperti itu. Nah, itu bahwa disebutkan jadi orang yang ahli Quran, yang paling alim dalam Quran itu yang dikedepankan, yang didahulukan, yang fasih Al-Quran termasuk masuk sini. Nah, terus menurut jumhur ulama, nah ini jumhur ulama, al-afqahu muqaddamun alal aqra. Orang yang ahli fikih yang didahulukan ketimbang daripada ahli Quran. Alasannya, nah ini alasannya. Li'anna ma yahtaju ilaihi minal Qur'ani mabutun wa ma yahtaju ilaihi minal fikih ghairu madbutun. Karena orang yang ahli Quran itu terbatas dan tidak lebih luas gitu. Dia katakan gitu. Sedangkan yang fikih, yang ahli fikih itu lebih luas dan lebih terbuka, lebih luas, lebih banyak gitu yang berkaitan dengan masalah itu. Itulah yang dibutuhkan ketika pada saat sholat. Waqad ya'rudu fi sholati ma la ya'rifu illal faqih. Terkadang ada hal-hal yang perlu diputuskan ya, yang tidak bisa oleh orang yang hanya mengetahui tentang ahli Quran saja, tapi hanya oleh orang yang ahli fikih yang bisa menetapkan itu. Nah, ini mengapa ahli fikih yang didahulukan. Ya, terus kemudian wal jawabu anil hadisi annal aqra'a minas sahabati kana huwal afqahu liqauli Ibnu Mas'udin. Akan tetapi argumentasi ya terhadap makna hadis tadi bahwasanya orang yang ahli Quran itu lebih didahulukan adalah karena dahulu menurut Ibnu Mas'ud, hadis yang dari Ibnu Mas'ud, para sahabat Nabi, para sahabat Nabi selain dia ahli Quran, dia juga ahli fikih. Jadi para sahabat Nabi dulu selain dia ahli Quran, dia juga ahli fikih. Maksudnya begini, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini katanya begini, kana ahaduna idza hafidha suratan minal qur'ani lam yakhruj minha ila ghairiha hatta yahkuma ilmuha wa ya'rifu halalaha min haramiha. Jadi adalah para sahabat di antara salah seorang di antara kami apabila ini para sahabat yang ngomong ya, apabila salah seorang di antara kami menghafal Al-Quran, satu surat di dalam Al-Quran, kami tidak akan beranjak dari surat itu, nah gitu ya, pergi dari surat itu sebelum kami
memahami isi Al-Quran itu sampai mengetahui hukum-hukum yang ada di situ terkait dengan halal dan yang haram. Berarti mereka itu juga ahli fikih gitu. Ahli fikih juga, ahli Quran juga, hafal Quran juga. Jadi dua-duanya. Nah, ini bisa. Ini menurut yang berargumentasi bagi mengapa yang ahli Quran yang lebih didahulukan. Tapi kalau sekarang berbeda dengan para sahabat dahulu. Ya, kalau orang sahabat dahulu emang betul-betul dia tidak hanya itu, dia jadi hafal Qur'annya itu kalau kita nyebutnya sekarang itu betul-betul mutkin. Dalam arti ya dia tidak hanya sekedar hafal, dia tahu artinya, dia tahu tafsirannya, dia tahu makna-makna yang ada di dalamnya, kemudian dia tahu mana yang dihukumi sebagai yang halal, haram. Itu kan terkait fikih juga, gitu. Ini penjelasannya. Ini kalau dibahas banyak ini ya. Jadi ada ilmunya. Kayak itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi itu betul Pak Raja. Jadi ada pendapat juga seperti tadi udah saya jelaskan ya. Berarti ini udah kenal lah insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.